Lalu kami arahkan jenazah Barra ini ke arah kiblat. Oh bagus, kata Nabi SAW. Kata Nabi, ashabal fitrah, itu pilihan yang tepat, kata Nabi SAW. Tepat sekali kalau arahkan dia ke kiblat. Lalu Nabi sesudah berkata begitu, waqad radatu sulusu malihi ala waladihi. Saya kembalikan sepertiga dari hartanya yang saya dikasih oleh Barra ini kepada anaknya saja. Saya tidak usah dapat, kata Nabi SAW. Kemudian Nabi menyolatkan Barra dengan sahabat-sahabat Nabi SAW. Lalu beliau 4 takbir. Usolli ala hadzal maiti 4 takbiratin. Adaan imaman lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Takbir pertama membaca Fatihah. Takbir kedua membaca selawat. Dan takbir ketiga membaca Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu wajibnya. Kalaupun dia bisa hafal, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa krim nuzulahu wasi' madhalahu wasilhu bil ma'i wal salji wal baradi wa naqhi minal khataya kama yunaqqas sawbul abyad minad danas wabdilhu daran khair min darihi wa ahlan khair min ahlihi wa zawjan khair min zawjihi wa qihi fitnatal qabri wa azaban nari. Kalau bisa. Lalu takbir keempat, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tabtinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Baru Nabi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau salat jenazah selalu Nabi sampai kepada wabarakatuh. Ya. Kalau salat wajib, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu salat wajib. Tapi kalau salat jenazah selalu dia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini yang perlu kita aplikasikan di dalam kehidupan kita dari sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu, waqala al-hakim, ya, wala a'lamu fi tawjil muhtadar ila al-qiblah. Ya, sepengetahuan saya tidak ada arah lain kecuali arah kiblat saja. Orang yang sudah meninggal itu. Wariya Ahmad anna Fatimah bintan Nabi SAW. Di riwayat Ahmad, sebenarnya putri Nabi Fatimah, putri Nabi SAW ketika dia meninggal, Nabi dulu wafat, ya, waktu wafat Nabi, sebelum beliau wafat, sempat dia berpesan kepada putrinya, wahai putriku, engkaulah yang akan menyusul bapak yang pertama kali dari keluarga bapak. Menyusul kemana bapak? Menyusul saya untuk meninggal. Kaulah yang pertama kali akan menyusul bapak. Ingat itu Fatimah, kata Nabi SAW. Dalam riwayat hadis itu jarak 6 bulan atau 7 bulan baru Fatimah akan menyusul Nabi meninggal. Ya, apa yang disabdakan Nabi tepat sekali, tidak ada selisihnya. Ma'asyiral muslimin jam'ah rahimakumullah. Maka anna Fatimah bintan Nabi SAW inda mautiha istaqbalatil qiblah summa tawassadat yaminaha. وهذه الصفة التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم النائم أن ينام عليها والتي يكون عليها الميت في قبره. Ketika Fatimah meninggal, ya, istaqbalatil qiblah, diarahkan ke arah kiblat, summa tawassadat yaminha, kemudian dimiringkan ke arah kanan. Wa hadhihi sifatul lati amara Rasulullah, inilah cara atau sifat yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Kalau kata Nabi, hai sahabatku, cara engkau membaringkan orang yang ada di lubang kuburnya seperti cara saya tidur ini. Berarti Nabi miring kanan dia. Tangannya sebelah kanan ditindihnya miring kanan mengarah kiblat. Dan inilah cara kalian untuk meletak jenazah di dalam lubang kuburnya. Seperti cara saya tidur ini. Karena Nabi kalau dia tidur tidak pernah telentang macam kita, apalagi ngorok. Tidur telentang, kaki terburu sambil ya. Nabi tidak begitu, dia miring ke kanan, kalau dia capek ke kanannya, miring lagi ke kiri, capek ke kiri, miring ke kanan lagi. Begitu, itu kebiasaan Nabi SAW. Maka kita sebagai umatnya kalau bisa diaplikasikan kebiasaan-kebiasaan Nabi SAW ini. Ya.
Wa fi riwayatin An-Syafi'i annal muhtarar yastaqi ala qafah. Hendaknya orang yang meninggal dunia itu diarahkan, orang yang hendak meninggal dunia yastalqu ala qafah, terlentang juga bisa. Ya. Terlentang ke arah kiblat. Wa yarfa'u ra'sahu qalilan. Diangkat kepalanya sedikit, liyasira wajhu ilaiha, supaya kepalanya itu tepat posisinya mengarah kiblat. Ya. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga adalah qiraatu surah Yasin, bacaan surah Yasin. Ya, ini sunnah-sunnah yang dianjurkan. Sekalipun surat Ad-Duha Al-Quran, surat Al-Baqarah juga Al-Quran, tapi kenapa dikhususkan Yasin? Karena Yasin itu kata Nabi qalbul Quran, jantungnya Al-Quran. Jantungnya Al-Quran, hatinya Al-Quran. Maka kalau ada orang sakit dibacakan itu, dua kemungkinan. Kalau mau dia sembuh, cepat sembuh. Kalau dia akan tidak sembuh, cepat meninggal, itu dua kemungkinan itu. Maka bacakan surah Yasin. Lima rahu Ahmad Abu Dawud An-Nasai wal Hakim wa Ibnu Hibban wa sahahahu an Ma'qil bin Yasar radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Yasin qalbul Quran la yaqra'uha rajulun yuridu Allah wad darul akhirah illa ghufira lahu. Seseorang membaca surah Yasin dengan tujuan mengharap redha Allah dunia di akhirat, illa ghufira lahu, melainkan dia diampuni dosanya dengan membaca surat Yasin itu. Waqra'uha ala mautakum, baca surah Yasin itu kepada orang-orang yang hendak meninggal dunia. Orang-orang yang hendak meninggal dunia. Wa qala Ibnu Hibban aradu bihi man hadarul maniyah. Iya. Yang dimaksud ya orang yang hendak meninggal, orang yang meninggal dunia, orang yang hendak meninggal dunia itu man hadaratul maniyah, itu orang yang hendak meninggal dunia, bacakan itu. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Kalau dia sebelum dia meninggal dunia dibacakan itu, insya Allah akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, ma min mayyitin yamutu fataqra indahu Yasin illa hawwanallahu alaih. Ya. Tiadalah orang-orang hendak meninggal dunia itu lalu dibacakan surat Yasin di dekatnya, illa hawwanallahu alaih, melainkan Allah meringankan dia. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Jadi kesimpulannya jemaah sekalian, hendaknya dari sunnah-sunnah ini, hendaknya benar-benar kita jaga, benar-benar kita aplikasikan, amalkan dari sunnah-sunnah Nabi ini. Ajarkan orang hendak meninggal dunia itu bacaan la ilaha illallah. Kemudian yang kedua adalah arahkan orang hendak meninggal ke arah kiblat. Dan yang ketiga adalah bacakan orang yang hendak meninggal dunia itu surah Yasin, karena surah Yasin itu adalah merupakan qalbul Quran. Bila dibacakan oleh itu sebelum dia meninggal dunia, illa hawanallahu alaih, melainkan Allah meringankan dia di waktu dia meninggal dunia, waktu sakaratul maut itu. Mungkin itu sajalah yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri, wallahul muwaffiq wal hadi ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.